Sirekap biang kegaduhan. Pada kegiatan apapun, penyelenggara pasti bertekad akan kegiatan yang ditangani berlangsung sukses dan lancar. Mereka juga menjadi penegak aturan main bila ada silang pendapat atau kegaduhan di antara peserta kegiatan. Maka, sungguh ironis ketika Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara hajatan 5 tahunan pemilu justru kerap menjadi biang kegaduhan. Kegaduhan sebelumnya bukan sekadar gosip atau rumor. Seluruh komisioner KPU telah mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ikhwal pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka selepas putusan Mahkamah Konstitusi. Kali ini, kegaduhan kembali terjadi terkait dengan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Pasalnya, terjadi perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap. Perbedaan angkanya pun aneh bin ajaib. Pertama, bisa ada selisih 500 suara antara formulir penghitungan manual dan Sirekap, sehingga angka yang mestinya 117 tertulis 617. Dan ajaibnya lagi, Ketua KPU Hasyim Asyari pun mengaku tidak perlu menjawab ketika ditanya anggaran untuk proyek pengadaan Sirekap. Mungkin ia lupa keharusan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Meskipun dia meminta maaf atas perbedaan itu sembari mengatakan jajarannya hanya manusia biasa, tapi itu jelas jauh dari kata cukup. Apalagi diperkirakan terjadi kesalahan input data di 2.325 tempat pemungutan suara atau TPS. Apakah memadai atas semua tindakan itu dengan hanya mengatakan kami juga manusia biasa? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang telah menegaskan bahwa penghitungan yang sah adalah rekapitulasi manual. Selain daerah yang belum menyelenggarakan pemilu, penghitungan berlangsung secara berjenjang mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, panitia pemilihan kecamatan, KPU di kabupaten dan kota yang dilanjutkan ke provinsi hingga berakhir di KPU pusat. Hanya demi transparansi, tetap dibutuhkan data pembanding. Namanya data pembanding, maka harus sebanding. Menjadikan Sirekap sebagai data pembanding sejatinya ialah terobosan yang patut dihargai. Tapi saat dalam pelaksanaan terdapat ribuan kekeliruan, jelas tidak bisa dikatakan itu manusiawi. Itu sama saja membuat reputasi Sirekap sebagai data pembanding runtuh. Perbedaan penghitungan antara manual dan berbasis teknologi informasi atau TI bisa memunculkan perbedaan, perselisihan, juga kegaduhan. Apalagi penggunaan TI di pemilu bukanlah barang baru. Mestinya KPU tinggal memperbaiki kekurangan yang ada sebelumnya. Penggunaan TI dan internet di pemilu telah dimulai sejak 2004. Semangatnya adalah untuk bisa mempercepat pemaparan hasil penghitungan real pemilu bagi publik. Setelah itu, sejak pemilu 2009, KPU menerapkan Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng. Pada 2019, KPU mengembangkan aplikasi Situng menjadi Sirekap. 2 dekade berlalu, ternyata penggunaan TI di pemilu kali ini masih terkendala masalah. Jangan sampai Sirekap yang diposisikan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan hasil pemilu dari tiap TPS justru hanya mendokumentasikan data yang salah. Amat wajar bila banyak yang curiga ada desain besar melakukan kecurangan, termasuk saat menginput data. Idealnya, Sirekap dapat memberi informasi akurat secara lebih cepat terkait dengan hasil pemilu mulai dari tingkat TPS. Hanya, Sirekap justru menimbulkan keresahan dan spekulasi yang mengganggu suasana sosial maupun politik masyarakat pasca pemungutan dan penghitungan suara. Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP pun meminta KPU untuk menghentikan proses Sirekap. Apalagi kesalahan akibat konversi penghitungan suara
masih juga terjadi. KPU disarankan sebaiknya cukup memublikasikan hasil pindaian atau foto formulir hasil penghitungan dari tiap TPS. Pemilu adalah ajang kontestasi dan kompetisi resmi bagi para aktor politik. Di momentum inilah para pemain politik berpeluang merebut atau mempertahankan kekuasaan. Kesalahan sekecil apapun dari penyelenggara pemilu bisa membuat kegaduhan besar. Komisioner KPU tidak perlu mencari-cari dan mengadakan pekerjaan lain di luar keahlian. Karena salah satu tugas dari KPU adalah rekapitulasi suara secara manual. Bukan justru mengadakan proyek di luar tugas dan bidangnya. Lalu, ujung-ujungnya justru melahirkan kebingungan dan perselisihan bagi publik. Akhiri mentalitas seperti ini bila ingin memperbaiki reputasi dan kepercayaan publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.